Usai melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota tetapkan SIF 26 tahun. Ibu kandung dari korban AMS berusia 5 tahun sebagai tersangka dalam keterangannya di konferensi pers Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan pelaku, diperkirakan pelaku melakukan pembunuhan terhadap anaknya sekitar pukul 4 menjelang subuh. Inilah penjelasan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota Akidapter Muhammad Firdaus. Hari ini kami akan melaksanakan rilis kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret sekitar tahun 2024 sekitar diketahui pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di perumahan Sumarekon. Kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 pihak security memberitahukan kepada petugas polisi ada sesosok mayat anak-anak di rumah, salah satu rumah di perumahan Sumarekon. Kemudian petugas security tersebut melaporkan ke Polsek. Kemudian langsung dari Polres yang dipimpin langsung Pak Kapolres melakukan cek TKP bersama dengan Polsek Bekasi Utara dan juga Kasat Reskrim. Tidak lama kemudian hadir juga di TKP Bapak Direskrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatria Triputra ke TKP dan melakukan olah TKP dan mendapati sesosok mayat anak berada di lantai 2 di kamar yang terdapat. Anak tersebut sudah tergeletak berlumuran darah dan saat diolah TKP ditemukan sebilah pisau tidak jauh dari kamar tersebut dalam terbungkus plastik berlumuran darah juga. Dan selanjutnya tim identifikasi melakukan pengecekan luka-luka korban, ditemukan sebanyak 20 luka tusuk pada tubuh korban yang terdapat pada dada anak korban sebelah kiri terdapat 18 tusukan dan 1 tusukan di lengan dan 1 tusukan di punggung. Dari kejadian tersebut kami mengamankan diduga pelaku yaitu ibu kandungnya inisial SNF. Dan pada saat di TKP juga kita sudah amankan juga anak satunya lagi yang berumur 1 tahun 7 bulan yang saat ini kita sudah titipkan di panti asuhan Janatul Tarikul Jannah untuk dirawat sementara. Dan kemudian setelah itu kami amankan pelaku dan barang bukti ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga diduga pelaku, namun kendalanya keterangan pelaku masih berubah-ubah sehingga menyulitkan kami untuk mengetahui motif dari pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Dan kami dalam proses penyelidikan tersebut kami juga bekerja sama dengan KPAD Kota Bekasi dan juga DP3A Kota Bekasi dalam hal tim psikologinya untuk memeriksa psikologi pelaku. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku, dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri.
Dari hasil keterangan tersebut dan keterangan saksi-saksi, yang mana saksi juga menerangkan, saksi yang pertama kali datang ke TKP inisial NA mengatakan bahwasannya pada saat dia ke TKP, dia mengetuk pintu, dibuka pintu oleh diduga pelaku, dibuka pintu terus menanyakan si anak di mana, sudah hilang, katanya seperti itu, kata pelaku. Nah, setelah dibujuk rayu, masuklah si saksi ini, saksi NA ke dalam, melihat ke atas, ternyata memang anak tersebut sudah tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi berlumuran darah. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, saksi NA ini langsung memberitahukan ke security, dan security memberitahukan ke polsek, dan polsek memberitahukan ke Polres. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi orang lain selain pelaku dan anaknya yang berumur 1,1 tahun 7 bulan. Jadi yang di dalam rumah tersebut hanya ada korban, pelaku, ibunya, dan juga anaknya yang berumur 1 tahun 7 bulan. Ibu angkat dari pelaku menerangkan bahwasannya dia mengetahui pada saat datang ke TKP itu sudah ada petugas di TKP. Nah, jadi berdasarkan dari hasil keterangan saksi-saksi dan juga ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau, akte kelahiran, spray yang berlumur darah, penyidik melakukan gelar perkara pada hari ini, hari Jumat, sekira pukul 10.00 Indonesia Barat, menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kekerasan terhadap anak dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk keberadaan ayahnya pada saat kejadian itu berada di Medan, di kota Medan. Ayah korban langsung berangkat dari Medan pada pukul 20.30 tadi malam menuju ke Mari. Nah, sekarang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Ya. Hasil dari pemeriksaan terhadap si pelaku ini akibat dari adanya, kalau dari hasil dari pemeriksaan psikologi, adanya korban ini dari hasil pemeriksaan psikologi, tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir, dan gangguan persepsi. Nah, ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. Hasil pemeriksaan terhadap suami tersangka itu mengetahui ada keanehan lebih kurang 2 bulan terakhir. Nah, keanehan ini yang diduga suaminya ini sebagai faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan anaknya. Nah, keanehan inilah yang muncul dari 2 bulan terakhir ini sehingga terjadi. Perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman media, hasil dari pemeriksaan pelaku ini, dia melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya ini
pada hari Kamis sekitar pukul 04.00 WIB. Pada saat itu keterangan pelaku dia pada saat itu ada mendengar suara ngaji pada saat subuh. Nah ini kita perkirakan jam 4 subuh kejadian pembunuhannya yang anak ini dibunuh. Bang, ini yang mengetahui. Saya sampaikan adanya keanehan terhadap istrinya ini dikarenakan hari Rabu ini si korban ada pergi ke bandara. Tidak bisa dihubungi. Iya. Jadi si istrinya ini pergi ke bandara bersama anaknya. Katanya dia mau pergi ke suatu tempat karena ada panggilan. Ini tadi bisikan gaib tadi, halusinasinya si pelaku. Nah seperti itu. Nah pada saat itu pihak dari keamanan bandara menelpon suaminya, memberitahukan bahwasannya istrinya ini sedang ada di bandara dengan membawa 2 anaknya dan juga ada barang. Nah setelah dikonfirmasi ke suaminya kaget, kenapa kok tiba-tiba di bandara, tidak memberitahukan sebelumnya kepada suaminya. Pada saat itu langsung komunikasi antara suami kepada istrinya, dan pada saat itu langsung difasilitasi oleh suaminya untuk diinapkan di Hotel Haris di Kota Bekasi. Nah saat itu juga dibantu oleh pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyiapkan taksi untuk berangkat ke Kota Bekasi. Nah, kemudian setelah sampai di Bekasi, nginep di Hotel Haris, sampai check-in di Hotel Haris jam 11 malam. Nah, kami juga sudah lakukan cek ke Hotel Haris dan membenarkan pihak hotel check-in jam 11 malam, check out jam 3 pagi. Keluar hotel jam 3 pagi, ini dia sempat meminta bantu petugas hotel untuk memesan taksi. Namun ketika taksi datang, malah si pelaku dan 2 anaknya berjalan kaki. Ini yang kami duga dia berjalan menuju ke rumahnya pulang pada jam 3 subuh pada hari Kamis tersebut. Nah setelah sampai di rumah, si suami tetap langsung menghubungi tapi tidak bisa, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai pukul jam 10 pagi hari Kamisnya. Nah kemudian Suami udah di Medan. setelah jam 10, setelah dari malam subuh jam 3 subuh sampai dengan pagi jam 10 tidak bisa dihubungi, jam 10-nya dihubungi baru diangkat. Nah ditanya, kemana anak tersebut? Nah, ini dia berhalusinasi lagi. Dia mengatakan sudah pergi jauh. Nah seperti itu. Nah, sehingga mengirim orang dekatnya suami. Ya, nah sehingga suaminya mengambil inisiatif untuk mengirimkan saksi NA untuk mengecek. Ternyata memang benar dilihat oleh saksi NA, anak tersebut atau korban dalamnya sudah berlumuran darah, tergeletak di kamar lantai 2. Pak, hanya melihat sekilas melihat anak tergeletak di atas kasur dalam berlumuran darah, sehingga saksi NA langsung memberitahukan ke pihak security. Dan tadi kan dilihat anak tersebut masih di dalam rumah, langsung dibawa oleh ibu angkat, langsung dibawa oleh si saksi ke rumah tetangga. Dalam keadaan sadar udah bangun atau masih tadi udah 1 tahun 7 bulan? Iya, dalam keadaan sudah bangun. Jadi tidak ada gelagat yang tidak ada. Waktu ditangkap tidak ada gelagat yang macam-macam. Dia dalam kondisi seperti biasa saja. Tadi maksud itu berhalusinasi. Profesi suami dia mengajarkan, mengajar. guru, Enggak guru juga, mengajar. Ustadz ya Pak? Agama. Enggak, bukan ustadz juga. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.